Mulyono dinobatkan sebagai yang terburuk nomor 3. Nah, aparat-aparat penegak hukum Indonesia malah mencoba mementahkan temuan OCCRP itu. Jadi oknum-oknum KPK segera bersuara, mana buktinya? Seperti dapat dukungan, Mulyono juga membantah, itu framing jahat, itu fitnah, kapan saya korupsi, di mana saya korupsi, dan seterusnya. Mas Mulyono pura-pura lupa bahwa 10 tahun berkuasa telah dia gunakan untuk melakukan kejahatan sistematik, menghancurkan demokrasi, melakukan korupsi politik, sekali lagi unlimited, tanpa batas. Nah, karena itu masa depan Indonesia di bawah Presiden Prabowo bisa tidak menentu bila unsur-unsur destruktif yang membela Mulyono dibiarkan bergentayangan di seantero negeri. Saya yakin 2 program Mulyono yang paling berbahaya ada 2. Pertama, terus menggoyahkan stabilitas politik lewat Partai Coklat, supaya image Prabowo makin kedodoran di mata rakyat. Kedua, Gibran Fufufafa terus beroperasi di akar rumput, di desa-desa dan di kota-kota, terus meningkatkan popularitasnya bahwa si Fufufafa ini pantas jadi presiden. Nah, karena itu Presiden Prabowo harus memberi suntikan keberanian dengan dosis tinggi pada Kejaksaan Agung dan KPK. Nah, bila anak-anak Jokowi dan sang menantu sudah dibawa ke pengadilan, tidak bisa tidak mereka pasti nyakot atau menggigit Mulyono, bapak mereka. Demikian juga menteri-menteri yang merupakan geng Solo sebaiknya segera dibuang, segera diganti dengan tokoh-tokoh lain yang kesetiaannya awal dan akhir mereka pada bangsa dan negara Indonesia, bukan pada Mulyono dan keluarganya. Data-data dan gratifikasi Mulyono sekeluarga saya yakin dimiliki oleh Mas Ubedillah Badrun, Maran Batubara, Refli Harun, Zainal Mukhtar dari UGM, Boyamin Saiman, Koordinator MAKI, dan lain-lain. Jadi segeralah think big, start small, act now. Apalagi ini ya, si Amin Rais, manusia dajjal, manusia iblis bin syaiton ini si Amin Rais ini nih. Ini dedengkotnya Sengkuni ini, yang kerjanya terus menebar kebencian, menebar hoax. Ini si Amin Rais ini udah tua bangke lo. Amin Rais, dengerin ya. Lu tuh udah tua, dari dulu lu terus nyerang Jokowi. Jokowi gak bakalan tumbang. Kenapa gak bakalan tumbang? Karena orang bener, orang jujur. Udah dikatain PKI lah, udah dikatain dajjal lah, segala macem tuh Jokowi. Dari dulu kan, ini si Amin Rais ini nih. Sekarang yang terakhir dikatain korupsi. Mana ada orang kayak Jokowi korupsi, Amin Rais. Manusia setan loh. Mana ada orang kayak Jokowi korupsi. Sekarang melibatkan majalah luar negeri, apa itu majalah apa itu? Kagak ngaruh. Dinobatkan katanya, dinobatkan sebagai presiden, mantan presiden terkorup. Diketawain. Itu kalau di Indonesia mah majalah begitu tuh, majalah Tempo tuh sama tuh di Indonesia tuh, majalah yang udah nggak jelas. Majalah yang udah nggak laku di Indonesia itu majalah Tempo. Kalau ada yang bayar dia bikin berita negatif. Itu kan majalah Tempo itu di Indonesia itu. Sekarang melibatkan majalah luar negeri gitu. Ceritanya ini. Menobatkan bahwa Jokowi mantan presiden terkorup. Mana ada yang mau percaya? Di dunia ini siapa yang mau percaya sama berita itu? Nggak bakalan ada. Lucu aja nih si Amin Rais ini udah tua bangke lo. Amin Rais, silakan aja gerombolan-gerombolan lu Sengkuni tuh ya, kan banyak di Indonesia nih Sengkuni mau bikin apapun tentang Jokowi nggak ngaruh, nggak bakal ngaruh. Jokowi itu mau dikatain apa juga nggak bakal ngaruh. Lu kan tahu kan Jokowi itu kan sekarang udah pensiun jadi presiden tuh, udah jadi mantan presiden, kenapa sih harus diserang terus gitu loh. Aduh lucu. Beneran saya males loh untuk ngomenin video ini, tapi teman-teman coba tonton video ini dulu. Tonton ya, nih. Presiden Prabowo harus memberi suntikan keberanian dengan dosis tinggi pada Kejaksaan Agung dan KPK. Nah, bila anak-anak Jokowi dan sang menantu sudah dibawa ke pengadilan, tidak bisa tidak mereka pasti nyakot atau menggigit Mulyono, bapak mereka. Demikian juga menteri-menteri yang merupakan geng Solo sebaiknya segera dibuang, segera diganti dengan tokoh-tokoh lain. Udah nonton kan?
Oke. Jadi untuk menanggapi hal tersebut saya nggak usah berpikir ya pakai analisis yang terlalu konspiratif atau analisa politik yang terlalu dalam, nggak usah. Saya cuma menanggapi gini, kok masih ada aja ya orang yang percaya sama dia, yang masih loyal sama dia gitu loh. Aneh gitu loh. Udah nggak laku padahal dia, tapi mungkin karena ya yang suka sama dia itu karena memang asal bukan Jokowi, mungkin gitu ya. Jadi mereka tetap mau, padahal dalam hatinya sih saya yakin, aduh gitu. Ya kita kenal lah yang namanya Amin Rais ini, udahlah ya kan, salah satu inisiator dulu yang menjatuhkan Gus Dur bersama siapa? Megawati, ya kan? Itu berdua. Nah, jadi alam semesta akan membalas apa yang mereka lakukan. Kita lihat aja bukti nyatanya nanti ya. Dalam hari-hari berikut atau bulan-bulan ke depan kita lihat. Ada dua orang yang nampaknya sangat antusias menyambut hasil polling dari OSISI RP ini. Yang pertama Amin Rais, yang kedua Rocky Gerung. Apalagi Rocky Gerung ketika mendengar kabar di mana Pak Jokowi dinobatkan sebagai pemimpin paling korup, itu sumringah sekali wajahnya Pak. Bahagia sekali kayaknya. Tapi begini, saya ingin menjawab sekali lagi, saya ingin menjawab begini. Status dari warga negara, apakah dia koruptor atau tidak, itu ditentukan, itu bisa ditentukan setelah ada pengadilan dan setelah ada putusan hakim. Tidak bisa status warga negara itu diputuskan berdasarkan hanya menurut ini, versi itu, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Karena kita negara hukum. Sangat berbahaya ketika status warga negara, apakah dia koruptor atau tidak, ditentukan hanya berdasarkan oleh pandangan seseorang ataupun organisasi, entah itu organisasi lokal maupun organisasi internasional, karena kacau Pak. Dan faktanya adalah organisasi OSISI RP tidak pernah mencantumkan bukti di mana atau apa yang telah dikorupsi oleh Pak Jokowi. OSISI RP hanya menjelaskan bahwa semua itu dihasilkan berdasarkan hasil polling Pak. Yang namanya hasil polling itu bisa jadi subjektif, bisa jadi objektif, belum tentu benar. Sama seperti FIFA ketika menentukan siapa yang berhak mendapatkan Ballon d'Or. Dulu pada tahun 2018 kalau tidak salah, ketika Modric itu mendapatkan Ballon d'Or, itu dihasilkan berdasarkan polling. Padahal pada masa itu Ronaldo jauh lebih layak dibandingkan Modric untuk mendapatkan Ballon d'Or, karena semua yang didapat